Ya udah oke, mungkin aku buka dulu kali ya. Jadi dari 74 nih ada beberapa nih yang dari kedokteran, ada aku, Deta, Karis, sama Hana yang bakal presentasi dikit soal sharing jurusan kedokteran umum. Nah mungkin kenalan dulu kali ya, aku dari kedokteran Unpad 2018. Mungkin yang lain boleh kenalan dulu. Oh iya, maksudnya kita dari 73. Ya, kita dari 73. Iya, maaf ya, kita dari 73. Aku kenalin, nama aku Karisma dari kedokteran UNS angkatan 2018. Lanjut. Aku dulu ya. Halo semuanya, nama aku Deta dari kedokteran UGM 2018. Oke, kalau aku Hana, aku dari 73, sekarang di KU Undip 2018. Mulai aja, silahkan. Oke, jadi untuk bahasan pertama dari materi kuliah dulu ya. Jadi kita kan dari kedokteran umum. Jadi kalau untuk materi kuliah itu dari setiap unit itu kurang lebih materinya yang disampaikan itu bakal sama semua. Cuma mungkin bedanya ada di sistem aja. Ada yang pakai sistem blok, ada yang pakai sistem modul dan lain-lain kayak gitu. Mungkin bedanya di situ. Terus buat belajarnya sendiri, kita belajar paling nggak jauh-jauh ya dari biologi, kimia, mungkin fisika juga, tapi kita lebih fokus ke sistem tubuh manusia kayak gitu. Terus ya nanti kita dalam prosesnya kita bakal belajar, mungkin pas pertama-pertama itu kita bakal belajar fungsi normalnya dulu, kayak fungsi sama struktur normal di tubuh manusia itu gimana, cara kerja tubuh manusia normalnya tuh kayak gimana gitu. Kita bakal belajar dari tingkat yang paling kecil dulu, kayak tingkat molekuler, tingkat seluler, sampai nanti kita akhirnya bakal belajar yang sistem jaringan, sistem pernafasan gitu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah belajar dari struktur sama fungsi normalnya, kita baru bisa belajar ke klinisnya. Klinisnya itu nanti bakal kita belajar tentang penyakit-penyakit gitu, kayak misalnya di sistem pernafasan penyakitnya apa aja, kayak misalnya asma, pneumonia, kayak gitu-gitu. Nanti kita belajar mendetail gitu ya, jadi kita belajar proses penyakitnya tuh gimana, kok bisa penyakitnya kayak gini, bisa menimbulkan gejala tuh gimana. Terus nanti dari setiap penyakit itu kita bakal tahu juga gejalanya gimana, cara mendiagnosisnya gimana, terus cara mengobatinya gimana, kayak gitu. Jadi belajarnya juga sistematis gitu ya. Terus kita juga belajar tentang obat-obatnya juga, gimana mekanisme obatnya itu di tubuh kita tuh gimana, prosesnya kok bisa menyembuhkan gejala, kayak gitu. Nah, selain materi-materi kayak gitu tuh juga selama proses itu kita bakal diajarin juga kayak materi yang nggak kalah penting juga, seperti etika dalam kedokteran tuh gimana. Kan karena kalau jadi dokter itu nggak boleh nggak boleh sembarangan gitu ya. Kalau misalnya mau periksa pasien kan harus nanya dulu mau atau enggak, kayak gitu contohnya. Nah, materi-materi kayak gitu tuh bisa disampaikan dalam bentuk-bentuk ini. Sebagai contohnya nih ya, kalau lecture itu ya biasa kayak tatap muka aja sama dosen, terus nanti dosennya kasih presentasi, kasih materi kayak gitu, kayak biasa kelas biasa gitu. Terus bisa juga ada praktikum. Kalau praktikum ini kita ya kayak praktikum biasa pada umumnya yang ada di lab itu, kita ngelihat barangnya, terus kita kayak melakukan, pokoknya kita praktek kayak biasa gitu, kayak di lab gitu. Ada praktikum anatomi, ada fisiologi, terus kimia, biokimia, dan lain-lain, itu ada. Terus ada juga untuk problem based learning, itu tuh PBL itu biasanya dia ini basically adalah studi kasus gitu. Jadi kita bakal dikelompokin dalam kelompok-kelompok, terus nanti akan dikasih kasus, nanti kita memecahkan kasus itu, kayak gitu. Jadi diagnosisnya apa, obatnya apa, dan lain-lain. Terus ada juga skills lab. Skills lab itu kita intinya kita akan melatih keterampilan kita sebagai dokter. Jadi kita di skills lab ini berlatih gimana kita pas jadi dokter, prakteknya tuh gimana. Kayak mungkin kita melatih untuk mengukur tensi, terus kita pasang infus, dan lain-lain, kayak gitu. Mungkin itu aja kalau materi kuliah yang dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Udah cukup. Oke, sekarang kita lanjut ya ke prospek kerja. Oke, next. Nah, jadi sebelum kita tahu apa sih yang lapangan pekerjaan apa yang tersedia buat mahasiswa kedokteran, kita harus tahu kayak ini sebenarnya what is the goal of medicine ya. Jadi tujuan dari
kedokteran sendiri ini untuk meringankan kayak semacam sakit, terus penderitaan, juga untuk mempromosikan kesehatan dan prevensi dari penyakit gitu. Dan juga kalau misalnya dokter klinis berarti care of those who cannot be cured gitu. Terus untuk definition of health sendiri atau sehat sendiri menurut WHO itu meliputi fisik, mental, dan sosial gitu. Jadi nggak cuma sehat secara fisik gitu. Jadi apa sih yang bisa kita kerjakan kelak? Ya, semua yang berhubungan dengan kesehatan dari manusia itu sendiri. Next. Jadi lapangan pekerjaannya itu apa prospeknya gitu? Apakah mahasiswa kedokteran terus jadi klinisi gitu? Nah ini aku bukan promosiin event karena ini udah 2019. Cuma kita bisa fokus ke salah satu rubriknya. Next, salah satu ininya. Ya, ini ada. Jadi ada event dulu disenggai sama FKM UGM tahun 2019 dan salah satunya itu tentang kayak sharing dari alumni gitu tentang apa sih prospek kerjanya buat mahasiswa. Terus di bidang kedokteran sendiri ada banyak ya guys. Jadi mahasiswa kedokteran tuh nggak cuma jadi klinisi, nggak cuma karir di rumah sakit, tapi juga bisa merambah ke bisnis, di mana kamu jadi dokter tuh bisa diriin klinik sendiri. Banyak dokter-dokter tuh yang udah diriin klinik, ya banyak lah, kalian bisa tahu sendiri juga. Terus dokter polisi itu juga ada, dokter militer, terus juga bisa ngambil spesialis, ya. Juga bisa ngambil S2, S3 gitu. Jadi spesialis S2 dan S3 itu berbeda gitu. Jadi kalau spesialis itu lebih ke arah kayak profesi, tapi S2, S3 itu akademisi gitu. Jadi nanti gelarnya juga bakal ada 2 gitu. Walaupun tuh kayak setara gitu sih. Jadi banyak dokter tuh yang misalnya MSc, terus SP apa gitu. Terus di penelitian juga banyak, karena di kedokteran sendiri itu memang ini evidence-based medicine. Jadi kita semua prakteknya apa yang kita kerjakan tuh based on evidence gitu, dan evidence itu didapatkan dari penelitian gitu. Jadi ini juga penting banget kayak sekarang ya, development of vaccine of COVID-19 juga pasti based on research gitu. Terus public health services gitu, bisa juga mau kerja di WHO gitu, jadi Dr. Without Border gitu juga bisa kerja di Kemenkes gitu. Dan kalau misalnya mau jadi dokter perusahaan atau dokter-dokter yang ke daerah-daerah gitu juga bisa banget. Jadi pokoknya semua yang berhubungan dengan yang masih berhubungan dengan manusia tuh sebenarnya kita bisa masuk ke situ guys. Bahkan ada juga kan dokter yang dia juga musisi gitu. Jadi oke, next. Freeze ya, Deta. Bentar. Mungkin selagi Deta nge-freeze nih, mungkin aku jelasin dikit soal yang grafiknya ini. Jadi ini tuh grafik persebaran dokter di Indonesia gitu. Jadi terlihat di sini bahwa yang oranye itu di Jawa itu ada anggotanya lebih dari 5.000, berarti dia dokter-dokter tuh masih banyak yang terpusat di daerah Jawa gitu. Jadi masih belum merata persebarannya. Mungkin boleh next. Oke, lanjut. Terus ini jadi organisasi-organisasi yang ada di kedokteran, jadi banyak banget sebenarnya organisasi mahasiswa kedokteran itu. Jadi mungkin bisa sih namanya, ya bisa banyak lah pilihannya mau join jadi anggota apa aja gitu. Ada AMSA, CIMSA, dan ISMKI. Ya ini yang paling gedenya organisasi nasional, ada AMSA yang kanan, CIMSA yang tengah, yang satunya ISMKI. Gitu. Ada teman-temannya mungkin yang mau nambahin? Dari Hana atau... Oke, aku mau nambahin dikit ya. Jadi kalau dari setiap fakultas di setiap univ itu pasti ada ininya ya, organisasi kayak internalnya tuh kayak BEM, terus ada HIMA, itu juga bisa. Itu juga bisa banget kalau misalnya nggak mau yang gede-gede, bisa dimulai dari HIMA dulu atau dari BEM, kayak gitu contohnya. Oke, next lagi.
Nah, ini sekarang aku mau nyampein tentang ujian yang ada di kampus dan gimana cara belajarnya. Nah, yang pertama itu ada ujian blok atau CPT ya, biasanya disebut sama kampus lain, kalau di tempatku ujian blok. Nah, ini tuh ujiannya biasanya tiap 1 blok sekali, kalau enggak 2 blok sekali, kalau di UNS sendiri sih 2 blok sekali. Nah, ini tuh kayak ujian yang tadi, yang udah disampaikan Hana tadi, ada lecture itu, ujiannya nanti di ujian blok ini, terus yang kedua itu ada OSCE. Nah, OSCE ini tuh ujian praktek skill yang tadi Hana juga udah bilang, yang skill lab yang Nancy, terus pasang infus, kayak gitu-gitu tuh ujiannya namanya OSCE. Biasanya ini 1 tahun sekali sih, terus ada responsi. Kalau responsi ini ujian praktikumnya itu biasanya tergantung sama labnya, mereka ngadain responsi atau enggak, kayak gitu. Terus ada UTB atau ujian tahapan bersama, ini enggak di semua kampus ada sih. Cuman kalau di tempatku tuh ada UTB ini untuk nanti syarat masuk ke koas itu. Terus yang terakhir ini ada khusus punya Sari, ayo Sari tambahin. Iya, kalau yang Soka ini kebetulan khusus di beberapa univ juga, di Unpad sama UPN Veteran Jakarta. Jadi dia itu ujian lisan, tadi kan udah dijelasin sama Hana bahwa ada kasus-kasus tutorial gitu kan. Nah, ini kita harus presentasi kasus-kasus tersebut di depan dokter gitu aja sih. Bedanya ada ujian lisan gitu kalau di Unpad. Next lagi mungkin. Nah, kalau suka duka, mungkin dari teman-teman bisa memberikan suka dukanya masing-masing. Dari Hana mungkin. Apa ya? Sukanya ya karena kalau misalnya kepengen ya senang gitu, kalau misalnya dapat ya senang, habis itu apa ya? Ya udah selama menjalani ya berat sih. Enggak ngerti sumpah. Dukanya karena ternyata pas udah dijalanin tuh ya lumayan berat gitu ya. Terus banyak juga yang harus dipelajarin. Terus jadi jadi kayak orang-orang misalnya tetangga kayak gitu tuh tahu kalau misalnya kita kuliah kedokteran tuh jadi kayak suka nanya-nanya gitu loh. Jadi itu kayak menurutku tuh kayak beban aja, apalagi kalau misalnya kita ilmunya belum banyak gitu. Kayak gitu aja sih kalau aku ya. Yang lain gimana? Mungkin dari Deta atau Karis. Oke, sorry banget tadi keputus tiba-tiba, tapi Karis dulu ya, silahkan. Mangga Karis dulu. Kalau aku sih kalau aku sukanya karena ya emang pengen ya, jadi ngejalaninnya enjoy aja, senang aja. Terus kan di kedokteran tuh menurutku lebih nge-challenge kita buat ngatur waktunya tuh sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya kita udah bisa ngatur waktunya tuh yang ngejalaninnya ya udah kayak dijalanin aja gitu. Terus juga banyaklah ya hikmah-hikmah yang banyak dipelajari dari kuliah di kedokteran ini. Contohnya salah satunya kayak ya udah enjoy aja. Kalau misalnya kenapa-napa kan emang susah ya, emang materinya tuh susah. Nah, di sini aku belajar kalau misalnya semuanya itu juga kesulitan, semuanya tuh nggak ada yang namanya kuliah tuh gampang, di semua fakultas, di semua jurusan tuh kuliah tuh susah. Nah, di sini kuncinya kita cuman harus enjoy aja sih. Kalau dukanya sama kayak Hana tadi, sukanya ditanya-tanyain misalnya ada yang sakit gitu, obatnya apa, sedangkan kita kan masih minim ilmu banget ya kalau masih S1 tuh. Jadi masih belum bisa jawab, tapi kita juga beban juga, orang kuliah kedokteran nggak bisa jawab kayak gitu. Lanjut. Oke, kalau aku sukanya adalah ya memang karena aku pengen dan minat gitu. Jadi apapun yang aku pelajari gitu, aku lebih tahu tentang manusia, terus kayak menemukan trivia-trivia yang sebelumnya aku tidak ketahui, itu menurutku sangat menarik ya, mempelajari manusia gitu. Terus juga sukanya ini sih kayak kan juga ada program juga kan ke komunitas gitu, bisa mengedukasi, itu tuh juga salah satu bagian dari kebahagiaan jadi mahasiswa kedokteran. Cuma dukanya adalah karena memang di kedokteran tuh padat banget ya jadwalnya. Kayak kita ditargetin buat sarjana itu 3,5 tahun gitu dengan sekitar 144 SKS kalau nggak salah. Jadi kayak itu tuh kayak padat banget. Terus ini kayak banyak banget ini belajarnya, materi belajarnya, dan yang sedih itu adalah di saat kita udah pindah blok tuh blok selanjutnya kita lupa gitu loh. Padahal tuh
itu tuh penting gitu loh. Kalau misalnya ada orang tanya gitu kan ya pengennya bisa jawab, tapi kadang-kadang aduh apa ya ini? Aku pernah dengar tapi apa ya, itu sih dukanya. Tapi aku ini sih, aku percaya bahwa nanti seiring dengan berjalannya waktu, diulang-ulang terus, nanti juga ada praktek gitu, nanti aku akan ingat dan aku bisa menjawab pertanyaan masyarakat gitu. Oh ya maaf ya, tadi yang mau aku sampaikan lewat tadi mapping itu adalah, jadi apapun nanti pilihan kalian ya, pilihan kerja kalian, prospek kerja kalian pilih, pokoknya tetap prioritasin health cover di Indonesia gitu. Jadi kan kelihatannya itu belum merata, jadi kita tuh harus bisa cover semua kesehatan buat masyarakat Indonesia. Itu sih. Terima kasih. Oke, makasih Deta dan teman-teman. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Itu tadi, ya ini mungkin ngasih tahu aja sih kalau di kedokteran itu banyak banget beasiswa sama exchange dan juga lomba yang disediain baik dari pemerintah ataupun organisasi-organisasi di luar FK gitu, bisa dilihat sendiri. Bahkan ada yang kayak di lomba IGEM itu bisa membawa kalian sampai ke Harvard. Terus beasiswanya yang di kiri itu dia memberikan bantuan finansial, jadi nggak usah khawatir sih kalau misalnya ada dari kalian yang butuh bantuan finansial, bisa langsung daftar ke beasiswa-beasiswa yang udah aku tulis di situ. Terus untuk exchange ini bisa ke luar negeri, itu bisa lewat CIMSA, organisasi yang tadi, atau AMSA, ataupun juga exchange dari penyelenggara-penyelenggara lain di luar kedokteran. Next. Jadi intinya rajin cari aja. Terus ini aku memberikan beberapa tips and trick buat nyari beasiswa, lomba, ataupun exchange. Oke, udah. Ini mungkin Deta. Oh iya, ini kalau misalnya kalian kepo gitu tentang FKKMK UGM kan bisa cari-cari ya di fk.ugm.ac.id, terus untuk pendaftarannya ke UGM bisa lihat um.ugm.ac.id, dan pengen tahu UKT juga di situ. Terus misalnya BSO ya tadi mungkin aku nyantumin beberapa ini logo lembaga itu juga ada di situ. Dan untuk exchange kalau di UGM sendiri itu ada namanya IRO, kalau di sini namanya OIA ya, Office of International Affairs gitu. Jadi itu juga buat exchange. Silakan boleh di screenshot, boleh disimpan. Terima kasih.